Nggak boleh, nggak bisa kita ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikut budaya lokal saja sudah. Tidak boleh. Ketika kita sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti apa? Harus siap dengan tuntutannya. Dan agama ini rahmatan lil alamin, alam semesta, ats-tsaqalain, jin dan manusia. Jangankan kita statusnya manusia, jin saja wajib dia ikut siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku perintahkan kalian suatu perkara, maka datangkanlah semampu kalian. Kita berusaha. Tidak boleh kita menyerah sebelum. Wa idza nahaitukum fajtanibu. Ketika aku larang, jauhi, tinggalkan. Ini dia disebut oleh Rasulullah SAW. Nah, panutan yang sesungguhnya setelah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ada para sahabat. Maka ini yang akan kita kaji, ini yang akan kita dengar pada kesempatan malam hari ini, yang sudah tergabung di kesempatan malam hari ini dari Yufid TV. Mudah-mudahan diberikan taufik oleh Allah. Jadi kita perlu tahu manusia yang mengelilingi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia pilihan Allah. Manusia yang paling mulia, mereka adalah sahabat Rasulullah SAW yang Allah sebut dalam Al-Quran. Muhammadur Rasulullah Muhammad adalah utusan Allah samanya. Siapa yang bersama Allah, tidak ada lain kecuali siapa? Sahabat. Maka itu sebabnya Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang muttafaqun alaih, yang sebelumnya juga Allah sebutkan dalam surat Taubah ayat yang ke-100 dengan kata-kata pujian. Allah sebut mereka was-sabiqunal awwalun, sabiqun yang terdepan, al-awwalun yang pertama-tama masuk Islam dan terdepan dalam segala kebaikan, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan kalangan ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Muhajirin dan ansar ini Allah Azza wa Jalla ridai mereka secara mutlak. Kenapa? Mereka membawakan kepada kita agama ini dengan jiwa dan raga mereka. Bayangkan mereka yang berperang, bayangkan mereka yang sanggup mengorbankan harta mereka. Kita lihat bagaimana Abu Bakar, berapa hartanya yang disedekahkan. Pesahab, pira harta Abu Bakar sedekahangna? Let yang tahu. Berapa? Semuanya. Tapi ada ceritanya Abu Bakar tuh melarat? Ada? Tidak ada. Apa jadi surah laga? Umar berapa yang disedekahkan untuk Islam? Sahrul? 50%. Hah? Mas Agung? Setengahnya. Ada ceritanya dia kolap? Ada ceritanya mereka miskin?
Tidak ada. Bahkan ada yang tidak punya apa-apa melainkan hanya segenggam kurma. Mereka sedekahkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Allah, sadaqallah sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Nah, kita orang belakangan ini walladzina tabauhum bi ihsan, yang ikut mereka dengan baik. Nah, perlu kita niki nurut dengan baik. Itu apa? Adamul mukhalafah, jangan kita selisihi mereka. Karena mereka yang pantas menjadi apa? Panutan kita. Nah, Nabi SAW menyebutkan tentang mereka dalam hadis muttafaqun alaih, khairun nas, manusia terbaik. Tidak dikhususkan oleh Nabi SAW terbaik dalam masalah sedekah, terbaik dalam masalah salat, terbaik dalam masalah jihad. Tidak disebutkan khusus. Kenapa? Karena semua pintu kebaikan itu sabiqunal awwalun, terdepan dan pertama. Nabi SAW sebut mereka secara mutlak khairun nas, manusia terbaik, qarni, yang hidup di zamanku. Siapa itu? Thummal ladzina yalunahum, kemudian sesudah mereka, yaitu tabi'in. Thummal ladzina yalunahum, kemudian sesudah mereka tabi'in. Jadi hadis ini memuji as-sabiqunal awwalun, yang pertama-tama dan terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar, selain orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka mengikuti mereka dengan baik ini konsekuensinya, tuntutannya, mereka yang kita jadikan sebagai imam, sebagai contoh. Karena kalau kita berbicara masalah akidah, mereka yang paling baik akidahnya, Allah memuji. Kalau kita berbicara segi sedekahnya, itu dia. Mungkin orang sekarang tidak ada yang berani menyedekahkan semua hartanya. Apa karena bapakku? Ya. Maka sampai para ulama kita ditanya, boleh enggak orang sekarang menyedekahkan semua hartanya sebagaimana Abu Bakarnya? Boleh, asal iman keluarganya seperti iman keluarga Abu Bakar. Iya, bisa saja kepala rumah tangga siap menyedekahkan hartanya. Sanggup enggak istrinya? Sanggup enggak anaknya? Sanggup enggak saudaranya? Sanggup enggak orang tuanya? Nah, ini dia para hadirin. Jadi pantas mereka itu dikatakan apa? Khairun nas, manusia terbaik. Maka mereka yang berhak menjadi contoh, mereka yang berhak menjadi panutan kita. Karena Nabi SAW memberikan rekomendasi, keterangan, khairun nas, cap stempel manusia yang terbaik. Nah, kita orang belakangan kalau mau baik, ya harus mereka yang kita contoh. Islamnya mereka yang kita contoh. Cara beragamanya mereka yang kita contoh. Kenapa? Allah memuji mereka. Wa man asdaqu minallahi qila. Tidak ada yang paling jujur perkataannya kecuali siapa? Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan manusia terbaik mereka. Siapa yang paling jujur setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau yang paling jujur, kemudian sahabat. Maka mencintai panutan itu, ini adalah tanda iman kita para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Atul iman hubbul ansar." Tanda keimanan itu adalah mencintai kaum Ansar. Kaum Ansar yang dimaksud siapa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ayatun nifaqi bughdul ansar, dan tanda munafik itu membenci Ansar. Maka bagaimana kita akan menjadikan
mereka sebagai imam kita, panutan kita, kalau kita membenci mereka? Bagaimana kita akan menjadikan mereka sebagai imam kita, contoh kita, kalau kita mengkafirkan mereka? Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah, perimanan mereka, mahabbatu ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai semua sahabat sallallahu alaihi wasallam. Nah, cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda cinta kita kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka lah yang kita jadikan sebagai apa? Contoh. Jadi mencintai mereka itulah iman. Membenci mereka adalah nifaq. Bagaimana dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim juga dari sahabat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Ansar, kaum Ansar itu tidak ada yang mencintai mereka kecuali orang-orang beriman. Karena ingat para hadirin, ya, namanya orang beriman pasti cinta kepada siapa? Orang-orang beriman. Gak mungkin dia cinta kepada orang-orang kafir, gak mungkin. Surah Al-Mujadalah, la tajidu qawman yu'minuna billah wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim min. Engkau tidak akan menemukan kaum yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, mencintai yang memusuhi Allah, mencintai yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun yang memusuhi Rasul itu bapaknya, enggak dicintai. Saudaranya memusuhi Allah dan Rasulnya, tidak dicintai. Anaknya memusuhi Allah dan Rasulnya, tidak dicintai. Kerabatnya yang memusuhi Allah dan Rasulnya, tidak dicintai. Kenapa bisa demikian? Karena itu konsekuensi tanda kejujuran iman. Orang beriman yang dicintai hanyalah siapa? Orang-orang beriman. Karena Allah mengatakan, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd. Orang beriman terhadap orang-orang beriman yang lainnya, satu sama lain menjadi penolong dan cinta. Itu sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awthaqu 'ural iman." Tali iman yang paling kuat itu al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Kita cintanya karena Allah, tidak cintanya juga karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi SAW, Al-Ansar, kaum Ansar itu tidak ada yang mencintai mereka kecuali orang beriman. Wala yubghidhuhum illa munafiq. Dan tidak ada yang membenci mereka kecuali kaum munafik. Dan maksud munafik di sini munafik akbar. Luarnya beriman, dalamnya kafir, wal iyadzu billah. Faman ahabbahum ahabbahullah. Siapa mencintai para sahabat, panutan-panutan kita ini, Allah cinta kepada dia. Wa man abghadahum abghadahullah. Siapa yang membenci panutan-panutan kita ini, Allah pun membenci dia. Maka lihat, ketika ada seorang sahabat di saat Nabi sedang pengajian seperti ini, tiba-tiba ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah, piran kiamat ino?" Dia tanya kapan kiamat. Bayangkan, dulu 1400 tahun yang lalu ada yang bertanya kapan kiamat, apalagi zaman sekarang. Kapan kiamat ya Rasulullah? Nabi SAW tidak menghiraukannya.
Kali kedua tanya pula dia, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat? Nabi SAW juga tidak menghiraukannya. Setelah Nabi SAW selesai dari nasihat beliau, Nabi SAW bertanya, Nabi berkata, aina sa'il, mana yang bertanya itu? Saya ya Rasulullah. Qala madza a'dadta laha. Engkau bertanya, kamu siapkan untuk kiamat ini. Wahara kita kilano. Ya. Wahara ke modal. Sudah ada enggak modalnya bertemu dengan Allah Azza wa Jalla? Qala ma a'dadtu laha katsiras shalah wala katsiras shaum wala katsiras shadaqah. Dia menjawab, ya Rasulullah, aku tidak mempersiapkan banyak bekal dalam salat, banyak bekal dalam puasa, banyak bekal dalam sedekah. Terus apa yang kamu siapkan? Kau tanya-tanya kiamat pula ini. Dia menjawab, ya Rasulullah, a'dadtu laha hubballah wa hubba rasulih. Ya, aku siapkan cinta Allah, cinta Rasul. Tapi ingat, cinta yang hakiki, si tetu-tetu, yaitu apa? Al-ittiba', nurut, mengikuti, itu nama cinta. Itu yang aku siapkan ya Rasulullah. Cinta Allah, cinta Rasul yang aku siapkan. Maka Nabi SAW langsung mengatakan, anta ma'a man ahbabta. Nah, kalau begitu engkau akan dikumpulkan oleh Allah apa yang engkau cintai. Engkau akan dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mendengar hadis ini para jamaah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu langsung mengatakan, ya Allah, saksikanlah, aku cinta engkau, aku cinta Rasulmu, aku cinta Abu Bakar, aku cinta Umar, wa illam a'mal mithlahum. Aku cinta Allah, aku cinta Rasul, aku cinta Abu Bakar, aku cinta Umar, meskipun aku belum mampu beramal seperti amalan Abu Bakar dan Umar, seperti amalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau mengatakan, ma farihtu fil Islam farhati hadhi. Tidak pernah aku sangat gembira dalam Islam segembiraku mendengar hadis ini. Kenapa? Orang akan dikumpulkan dengan siapa yang dia cinta. Tiba dengan kuna, jaga-jaga lon salat tiba dengan pen lon. Yo, kan dah bawa kini ngana. Lah nih penyanyi ini gita aku ngana. Bah. Jaga ke, ya. Jadi seharusnya kita ngefans itu kepada siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kita ngefans itu kepada siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, para sahabat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Ansar tidak ada yang mencintainya kecuali orang beriman, dan tidak ada yang membencinya kecuali orang-orang munafik. Siapa yang mencintai mereka, Allah cinta kepadanya. Siapa yang membenci mereka, Allah benci kepadanya. Dan ini yang berat para hadirin, ketika Allah benci. Ya, kalau manusia benci tidak ada masalah, ndek ada yang surga, ndek ada yang neraka, apa? Ndek niagen nyadik temangan, apa? Ya. Tapi kalau Allah Azza wa Jalla yang benci, musibah. Kenapa? Dia yang punya segala-galanya. Lihat dalam zikir itu, Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, la mani'a, tidak ada yang bisa menolak siapa yang kau beri, tidak ada yang bisa memberi siapa yang kau tolak. May yahdillah fala mudhillalah. Siapa yang dikasih hidayah oleh Allah, enggak ada yang bisa berikan dia apa? Kesesatan. Sebaliknya, wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla, enggak bakalan ada yang bisa memberinya hidayah. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita, tidak boleh kita membicarakan panutan kita dengan keburukan sedikit pun. Yang ada di lisan kita hanya kebaikan.
Ketika nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut, salawat sallallahu alaihi wasallam. Ketika nama para sahabat disebut, radhiyallahu anhum, taraddi. Maka Al-Imam At-Tabrani meriwayatkan dengan sanadnya yang sahih dari sahabat Thauban radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dzukira ashabi faamsiku." Ketika sahabatku disebut, tahan, jangan berbicara dengan buruk. Sahabat manusia, iya. Ada kekurangannya, pasti. Tapi ingat, mereka itu manusia, bukan manusia biasa. Sebagaimana disebut oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, yang dibawakan oleh Imam Al-Ajurri dalam kitabnya Syariah. Innallaha nadhara fi qulubil ibad. Allah Azza wa Jalla lihat hati-hati hamba ini. Kita anaten teslabu. Fawajada qalba Muhammadin khairal qulub. Lalu Allah Azza wa Jalla melihat hati Nabi kita adalah hati yang paling baik. Maka lihat, sampai Nabi kita dibelah dadanya sampai 3 kali atau 2 kali, mengeluarkan pengaruh-pengaruh syaitan. Dioperasi dadanya di zaman yang dokter nggak ada ngoperasi saat itu pada jamaah. Yang ngoperasi dia di Jibril. Dibilas dengan air zam, dikeluarkan ya kotoran-kotoran hitam dari jantung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza hadzuz syaitanu minka ya Muhammad. Ini bagian setan dari dirimu. Dikeluarkan baru dinaikkan Isra dan Mi'raj. Umur sekian tahun masih kecil, kemudian umur sekian tahun, kemudian waktu akan Isra dan Mi'raj. Pada tahun ke-10 Hijri, 10 kenabian. Pada tahun ke-10 kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj. Fakhtarahu Allah li hamalati risalatihi. Ibn Mas'ud mengatakan Allah pilih Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang Islam, menyampaikan Islam. Thumma nadhara fi qulubil ibad. Kemudian Allah Azza wa Jalla kembali melihat hati-hati hambanya. Wajada quluba ashabihi khairal qulub. Lalu Allah Azza wa Jalla melihat ternyata hati manusia yang paling baik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hatinya para sahabat, yang jumlahnya begitu banyak para jemaah. Mulai dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sampai tidak ada ujungnya kecuali yang tertera di dalam, atau sesuai kecuali yang tertera dalam kitab. Disebutkan diantaranya Imam Ibnu Hajar, nama kitabnya Usdul Ghabah. Di sana menjelaskan tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada tabi'in hampir jadi sahabat. Tabi'in hampir jadi sahabat. Kok bisa hampir jadi sahabat? Sebab dia datang ke Madinah, Nabi sudah meninggal dunia. Dan Nabi saat itu belum dikebumikan. Karena syarat menjadi sahabat, malaqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata 'alal Islam. Siapapun yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mati di atas Islam. Jadi ada beberapa orang tabi'in hampir jadi sahabat. Subhanallah. Baik. Dilihat oleh Allah Azza wa Jalla hati para sahabat ini khairul qulub, hati yang terbaik. Fakhtarahumullah li suhbati nabiyhi. Maka Allah pilih mereka menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat itu pilihan-pilihan Allah para hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla. Maka mereka punya hak yang luar biasa. Ya. Apa kata Nabi dalam hadis Thauban tadi? Idza dzukira ashabi faamsiku. Ketika sahabatku disebut, tahan lisan kalian, jangan berbicara tanpa hak. Terjadi persengketaan antara sahabat Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Sebut sesuai dengan yang kita ilmui dan katakan mereka yang ijtihad salah dapat 1 pahala, yang benar dapat 2 pahala. Tidak ada mereka yang dapat
dosa. Tidak boleh sampai kita mencela mereka. Lantas kalau kita cela mereka, siapa yang bakalan menjadi contoh kita beragama? Sebab yang membawakan kita riwayat seluruhnya, kalau bukan sahabat siapa? Ya nggak ada. Nggak mungkin tabi'in langsung mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya hadis mursal. Hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Kenapa? Karena tabi'in tidak pernah bertemu dengan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang bertemu dengan Rasul siapa? Sahabat. Maka Imam Abu Zur'at Ar-Razi rahimahullah taala mengatakan, "Idza ra'aita ahadan yantaqisu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa'lam annahu zindiqun." Kalau ada yang kau lihat orang yang mencela sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, meremehkan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghina sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah mereka itulah zindiq, orang kafir berpura-pura masuk Islam. Wa dzalika anna ar-rasul haqqun. Sebab Rasul itu hak. Wal Quran hak. Quran itu hak. Wa innama hamalu ilaina al-kitab wa sunnah. Sebab yang membawakan kita Al-Quran dan Sunnah itu siapa kalau bukan sahabat? Coba. Nggak ada lain kecuali siapa? Sahabat. Haula yuriduna an yajrna wal jarhu bihim awla wa hum zanadiqah. Mereka yang mencela para sahabat ini ingin mencela saksi-saksi kita, perawi-perawi kita. Wal jarhu bihim aula, mencela orang yang mencela sahabat itu lebih utama. Kenapa? Karena yang mencela sahabat itulah zanadiqah, orang-orang luar Islam berpura-pura masuk Islam. Maka Nabi SAW menyebutkan, ketika sahabatku disebut, tahan lisan kalian, tidak boleh berbicara tanpa ilmu, dan tidak boleh tahayyuz, condong kepada salah satu pihak. Oh, saya bersama Ali, Muawiyah salah. Tidak boleh. Oh, saya bersama Muawiyah, Ali itu salah. Tidak boleh. Semua sahabat kita cintai. Apalagi yang berkaitan mereka itu dengan keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa idza dzukiratin nujumu faamsiku. Ketika disebut masalah bintang, tahan lisan kalian. Jangan berbicara tanpa hak. Kenapa? Banyak orang salah kaprah tentang bintang. Kenapa? Karena banyak orang mempelajari ilmu astrologi, bukan astronomi. Astrologi itu apa? Berdalil dengan peredaran bintang dan kemunculan bintang terhadap kejadian yang akan datang. Berdalil dengannya terhadap ilmu gaib. Ini tidak boleh dalam Islam. Yang boleh itu astronomi. Apa itu? Berdalil dengan bintang terhadap arah. Adapun berdalil dengan bintang terhadap peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di muka bumi ini berkaitan dengan ilmu gaib, maka ini adalah tidak boleh. Yang disebut oleh Nabi SAW, man iqtabasa syu'batan minan nujum faqad iqtabasa syu'batan minas sihri zada ma zada. Barang siapa yang belajar ilmu perbintangan seperti itu, astrologi, maka dia telah belajar ilmu seher. Dipelajari, maka semakin banyak ilmu seher dia kuasai juga. Dan ilmu seher dalam Islam hukumnya apa? Haram. Ini disebut oleh Allah dalam suratul Baqarah, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Sulaiman tidak kafir, yang kafir itu siapa? Kenapa dia kafir? Yu'allimunan nas as-sihra, karena mereka mengajarkan manusia ilmu sihir. Wa idza dzukiral qadaru faamsiku, dan ketika disebut takdir enggak boleh berbicara tanpa ilmu kalau berbicara masalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Asy-syahid di sini panutan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panutan kita
para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh disebut dengan keburukan. Yang perlu dan wajib disebut adalah apa? Radhiyallahu anhum. Maka lihat dalam suratul Hasyr, apa kata Allah azza wa jalla? Walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang setelah sahabat. Siapa itu? Kita ini semua. Karena semua kita datang setelah siapa? Sahabat. Apa ucapan mereka? Yaquluna rabbana ighfir lana. Ya Allah, ampuni kami. Dan ini adabnya dalam berdoa para jamaah. Doakan diri dulu, baru doakan orang lain. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan ampunilah saudara-saudara kami yang mendahului kami dan keimanan. Coba kita renungi, siapa yang paling dahulu beriman di muka bumi ini saat Nabi SAW berdakwah? Sahabat. Dari kalangan laki-laki Abu Bakar, dari kalangan wanita Khadijah, dari kalangan budak Bilal, dari kalangan anak kecil Ali bin Abi Thalib. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan ampuni saudara-saudara kami yang mendahului kami dan keimanan. Maka haknya panutan kita al-istighfaru lahum. Mintakan mereka apa? Ampunan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan jangan engkau jadikan ya Allah di hati kami rasa dengki terhadap orang-orang beriman. Tidak boleh ada rasa dengki, rasa iri, rasa benci kepada sahabat Nabi SAW. Tidak ada, tidak boleh ada. Dinara harus kanggo arak. Tidak boleh ada itu dalam hati kita. Maka kewajiban kita terhadap para panutan kita dua ini. Pertama, mintakan mereka apa? Yang kedua apa? Jangan ada di hati kita rasa benci sedikit pun. Sebab apa? Ketika rasa benci akan menimbulkan kata-kata yang kotor, kata-kata celaan. Dan mencela sahabat, mencela panutan kita tidak sama dengan mencela manusia biasa para jemaah. Lebih mencela manusia biasa tidak boleh. Yang disebut oleh Nabi SAW, orang-orang beriman, sibabul muslimi fusuq. Mencaci maki orang beriman itu adalah kefasikan. Wa qitaluhu kufrun. Memerangi orang beriman itu adalah kekafiran. Nah, apalagi yang akan kita celah itu siapa? Sahabat. Contoh kita, panutan kita, yang membawakan kita tata cara sholat ini sahabat. Tata cara haji sahabat, Jabir bin Abdullah. Cara wudu Abdullah bin Zaid dan yang lainnya. Tata cara azan Abdullah bin Zaid dan yang lainnya. Tata cara berzakat Abu Bakar radhiyallahu anhu dan yang lainnya. Yang membawakan kita semua sahabat. Nah, apa kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, demikian juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah SAW sabda, man sabba ashabi, yang mencela sahabatku. Itu dia definisi sahabat tadi, yang bertemu dengan siapa? Rasul, bukan yang melihat Rasul. Karena kalau melihat Rasul yang buta tidak jadi sahabat. Sementara ada beberapa sahabat buta. Maka itu definisi yang kurang tepat. Yang benar adalah siapa yang bertemu meskipun sesaat dengan Rasul SAW dan dia beriman, matinya di atas apa? Di atas Islam. Nah, Nabi mengatakan siapa yang mencela sahabatku, fa'alaihi la'natullah, atasnya laknat Allah. Allah Azza wa Jalla dia dari kasih sayangnya. Wal malaikah, laknat malaikat. Wan nasi ajma'in, demikian juga laknatnya seluruh manusia. Nah, inilah dia para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para pemirsa, para pendengar. Inilah dia yang pantas kita contoh.
Inilah yang pantas untuk kita jadikan toladan kita. Dan ini selalu kita ingat, dan ini harus selalu kita sebut. Yang sudah punya jaminan, sampai disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Man kana minkum mustannan. Siapa yang ingin mengambil contoh, falyastan biman qad mata. Contohilah yang sudah mati. Siapa itu? Ulaika ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat. Fa innal hayya la tu'manu alaihi fitnah. Orang hidup tuh enggak aman fitnah. Jadi kita ini pada zaman enggak aman fitnah. Kenapa? Bisa saja di awal kita lurus, akhirnya kita menyimpang. Maka hati-hati. Nah, yang aman fitnah itu siapa? Sahabat. Kanu abarra hadhil ummati quluban. Mereka adalah manusia yang paling baik hatinya. Wa a'maqahum ilman. Mereka yang paling dalam ilmunya. Bagaimana tidak dalam? Gurunya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa aqallahum takallufan. Mereka itu orang yang paling sedikit berlebih-lebihannya. Fa'rifu lahum fadlahum wattabi'uhum fi atharihim fa innahum 'alal hudal mustaqim. Ketahuilah kemuliaan mereka, ikuti jalan-jalan mereka, karena mereka berada di atas jalan yang lurus. Saya kira demikian apa yang bisa kita ambil pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Kita azan dulu baru kita tanya jawab. Wal ilmu indallah wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Dua-duanya pegang satu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah, amma ba'd. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lebih utama memberi makan 10 fakir miskin atau puasa untuk membayar kafarah melanggar sumpah? Kalau berkaitan dengan melanggar sumpah, ini adalah khiyar, pilihan. Berbeda kafarah. Kafarah jima' di siang bulan Ramadan itu berurutan. Pertama, merdekakan hamba sahaya. Kalau tidak, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak, beri 60 fakir miskin makan. Adapun kafarah, yaitu sumpah, maka itu adalah pilihan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Adakah puasa Ayyamul Bid itu mesti laksanakan pertengahan bulan? Yang namanya Ayyamul Bid ya memang pertengahan bulan. Di saat bulan itu sempurna, itu nama Ayyamul Bid. Tapi ingat, berkaitan dengan puasa 3 hari dalam sebulan itu bebas kapan saja. Di awal boleh, di tengah boleh, di akhir juga boleh. Dan bisa dilihat lagi di dalam buku variasi sunnah dalam ibadah. Di sana penjelasannya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana fitnah Aisyah radhiyallahu anha? Kita lihat di Madinah itu tidak semuanya sahabat. Kenapa? Sudah muncul ini perlu diperhatikan. Ya, sudah muncul apa? Munafik. Andai kata dia sahabat, Allah Azza wa Jalla sudah maafkan dia. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah menyimpal jimat-jimat supaya jadi kebal? Kenapa Nabi enggak kebal? Ada ceritanya orang kebal sampai sekarang dia hidup? Tidak ada. Maka Nabi SAW, inna ruqa wa jama'im wa tiwala syirkun. Jampi yang bukan dari Quran dan Sunnah. Wa tiwala, guna-guna. Kemudian wa jama'im, jimat. Ini adalah bagian dari kesyirikan. Syirkul asghar, syirik kecil. Kecuali kalau diyakini dia yang mendatangkan manfaat dan mudarat, ini bahaya, jatuh dalam syirkul akbar. Tapi ini menghukumi perbuatan, bukan menghukumi orang. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian kita ambil pertanyaan berikutnya di sini. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Bertanya Pak Ustaz, Dari mana Bapak? Bertanya mau kita ingin selamat dunia. Dari mana Bapak? Dari Blitar Oku Timur, Pak Ustaz. Iya, silahkan dari Oku Timur. Mau tanya, bila kita ingin selamat dunia akhirat itu tidak pertanyaan saya, apakah yang dilakukan Al-Quran itu isinya dari semua Pak Ustaz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dari mana? Mohon maaf suaranya putus-putus Bapak. Dari Sulawesi Selatan. Ya, dari Sulawesi Selatan, silakan. Ya, begini Ustaz, saya bertanya masalah posisi tangan diacungkan itu kalau tasyahud, pada posisi disebut asyhadu an la ilaha illallah atau begitu dulu tasyahud Ustaz, lalu dia juga diacungkan tangan. Baik, ditunggu jawabannya. Iya, Mas. Iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Lampung Ustaz. Silakan dari Lampung. Kalau hari Jumat kita kan perlu banyak salawat. Selain salawat Ibrahim yang lain siapa salawatnya dulu? Baik, ditunggu. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama kita katakan Al-Quran was Sunnah semuanya bukti. Kenapa? Karena Al-Quran dan Sunnah itu adalah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ketika bertasyahud, kapan mengacungkan tangan? Sejak awal.
Kenapa Allah alaihi wasallam disebut oleh sahabat yuharrikuha wa yad'u biha? Nabi menggerakkannya dan berdoa. Doa itu ada dua, doa pujian dan doa permintaan. Mulai dengan at-tahiyyat itu sudah mulai pujian. Cuma bukan begini, ini namanya turun naik. Lurus, gerakkan sedikit. Ini namanya apa? Tahrik, ini juga namanya isyarah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Baik. Sambil pertanyaan berikutnya di sini baru kita jawab selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan ruwaibidah? Ruwaibidah ditafsirkan dalam hadis tersebut ya ar-rajulut tafih yatakallam fi umuril 'ammah. Orang yang tidak punya ilmu berbicara tentang urusan orang banyak. Ya di zaman sekarang ini terlalu banyak orang komentar. Ya, lihat postingan sedikit, share, tidak tahu benar atau tidak. Kemudian semuanya bisa solusi. Padahal apa? Anda punya ilmu. Ini dikatakan ar-ruwaibidah. Wallahu ta'ala ala wa ala. Dan info kadang terbatas bagi perempuan, khususnya perempuan yang di rumah. Kita katakan dia bersedekah mana yang dia ketahui. Karena tidak punya info, maka apa yang ada di kampung tersebut, di sana dia bersedekah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Keluarga saya mau mengadakan pernikahan, tidak ada di rumah, dia merantau. Mana lebih afdal, saudara mempelai perempuan menjadi wali ya atau kakeknya? Kita katakan bahwasanya bapak tidak ada, maka kembali kepada kakek. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah wanita di rumah kalau berbicara tentang? Boleh, tetapi afdalnya dia berjamaah. Maka lihat ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha di saat gerhana matahari, Ibunda Aisyah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, datang Asma salat menunjuk ke langit. Ya, gerhana Aisyah mengganggu. Wallahu taala wa alam. Ya, sahab, apa pertanyaan? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bertanya katanya, bagaimana hukumnya istri? Katanya kita suruh ke kanan, dia ke kiri. Ya ke kanan katanya. Algojo dah. Dia sabar, bersahabat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan istausu bin nisa'i, berilah wanita tua bukan dengan kekerasan. Jadi harus sabar, bersahabat. Insyaallah mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memang menyebutkan khuliqatil mar'atu min dila'. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang mulai bengkok doang dengan ini. Apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bin nisa'i khaira. Nasihati dengan baik. Ya. In dhahabta tuqimahu kasartahu. Kalau engkau luruskan dia dengan keras, patah dia. Patahnya itu talak. Wa in istamta'ta biha tapi kalau engkau nikmati kannya. Jadi apa? Ya harus kita itu seperti berjalan di tengah laut. Jangan melawan ombak. Nanti tenggelam. Lawan sedikit sebelah kanan. Harus seperti itu. Hei.
Ih, no, dengar ini. Banyak anak, banyak istri, jaga bareh. Terus nanti kalau belum menyerah lanjut ya. Ya. Yang ada dalilnya kerjakan. Ya, yang ada dalilnya. Ya, nanti saat ndak daki, saat ndak nurun di sana bersolawat. Kalau saat daki kita salawat tidak cocok. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Baik, pertanyaan berikutnya, jika saya baca Quran terus ada ucap salah, saya langsung selesai kita menyanyikan kembali. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Sulbar. Silakan Sulawesi Barat. Ada katakan bahwa Nabi tidak pernah pisang dan tidak. Bagaimana? Pak? Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Bagaimana hukumnya orang yang diri sementara wali nikahnya orang tuanya tidak diberitahu, sebenarnya orang tuanya tidak ada jauh-jauh amat dari tempatnya gitu. Baik. Keduanya saudara bapaknya itu ada sekitar itu. Bagaimana Baik. hukum? Pertama kita katakan bahwa putrinya ketika dia tidak ada dan berselisih para wali sallallahu alaihi wasallam, al-hakim waliyu man la waliyalah. Hakim itu orang yang tidak punya wali. Kemudian Nabi bersabda, idza tasyajaral, apabila para wali itu bersengketa, maka hakimlah yang akan menjadi wali. Allah ta'ala wa alam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Baik, ditunggu jawabannya. Kalau sudah masuk waktu zuhur, karena hari Jumat itu memiliki dua waktu. Pertama sebelum zuhur atau waktu duha. Yang kedua setelah masuk waktu zuhur. Maka wanita yang sholat zuhur tidak Jumatan wajib melihat waktu. Mesti patokannya orang turun Jumatan. Maka apa? Alhamdulillah sekarang dengan mudah lihat. Kalau matahari sudah punya bayangan, berarti itu tandanya sudah masuk waktu zuhur. Wallahu a'lam wa a'lam. Pertanyaan berikutnya di sini, jika imam lupa sudah diperingatkan tapi imam ini, kita katakan itulah memang obatnya. Ketika lupa dan yang dilupakan
adalah yang sunnah atau yang wajib begitu. Kalau yang rukun harus didatangkan dulu, baru dia sujud sahwi. Datangkan yang tertinggal, cukup diganti dengan sujud sahwi. 2 kali sujud kemudian salam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah boleh perempuan duduk bersila? Apa hukum, juga hukum untuk perempuan boleh? Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana ada tulisan basmalah dalam bahasa Arab di undangan? Bolehkah dibuat? Tidak boleh dibuat sembarangan. Karena ada wa ta'ala. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya halo. Ya halo. Baik, nampaknya itu saja para hadirin yang bisa kita ambil pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Mohon dan kesalahan, wal ilmu indallah. Adapun ini besok sore, besok malam di Seteluk, yang ikut besok ke Sumbawa, kumpul di markas pukul 10, pukul 10.30 baru kita jalan. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rahmatullahi.